Halo guys, kita lagi di ruangan ini buat persiapan PKP 2. Gimana kabarnya? Ini opening sambil kita mau nyari spot buat nyimpen kamera. Ini pusing guys. Di sini ada Anta, di sana ada Kemal, di sini ada Debbie dan Andin. Halo. Ketutup HP kamu dong, Pak. Hai. Oke, kita nyari spot untuk menyimpan ini dulu biar kelihatan semuanya. Gimana ya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Reviewer dan moderator yang sudah mempersilahkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelum melakukan presentasi, izinkan saya menyapa teman-teman saya terlebih dahulu. Halo Debbie, apakah sudah siap untuk presentasi hari ini? Hai, halo Kemal. Hari ini aku sudah sangat siap presentasi. Halo Andin, apakah hari ini Andin sudah siap presentasi? Halo Debbie, Alhamdulillah hari ini saya sudah siap presentasi. Halo Gali, apakah sudah siap hari ini? Halo Andini, wah kayaknya bakal aku jawab pakai pantun aja nih. Pergi ke pasar beli kelapa, jangan lupa beli bawang merah. Hari ini saya sudah siap menjalani PKP 2 dengan gagah. Kepada Bro Anta gimana nih, udah siap belum? Halo Anta, wah udah keren banget nih. Saya juga pengen jawab pakai pantun nih. Ke pasar membeli jeruk, jeruk segar, manis rasanya. Keren ini pasti dan mutlak, tidak perlu lagi tanya-tanya. Wah, sepertinya Debbie, Andin, Gali, dan juga Anta sudah sangat bersemangat sekali untuk sore ini. Kalau begitu, mari kita cek PPT-nya apakah sudah terlihat apa belum. Kepada Debbie, apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah terlihat dengan sangat jelas. Oke, sekarang PPT sudah terlihat. Selanjutnya mari kita cek apakah slide PPT-nya sudah dapat berpindah. Kepada Andin, apakah slide PPT-nya sudah dapat berpindah? Slide PowerPoint sudah dapat berpindah. Oke, sekarang slide PPT PowerPoint-nya juga sudah dapat berpindah. Karena hari ini sudah sore, untuk kembali membakar semangat kita, boleh nih kita dengerin dulu jingle dari Bebo Game. Baik, terima kasih Ibu. Demikian untuk persiapan dari kami. Dicukupkan. Baik, waktu persiapan sudah selesai. Kami persilakan dari Perguruan Tinggi Universitas Pendidikan Indonesia untuk mempresentasikan dengan waktu 10 menit presentasi dan 10 menit sesi tanya jawab. Bapak Ibu Reviewer, mari kita berangkat dari sebuah kenyataan bahwa 23,3 juta penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas.
Berdasarkan kalkulasi International Labour Organization pada tahun 2022, distribusi persentase populasi penyandang disabilitas didominasi dengan disabilitas penglihatan atau biasa kita kenal dengan tunanetra dengan persentase sebesar 11,29%. Ironisnya, angka yang sangat besar ini ternyata tidak sebanding dengan penyediaan fasilitas, termasuk dalam penyediaan mainan bagi anak tunanetra. Perlu Bapak Ibu reviewer ketahui bahwa dalam pembelajaran anak tunanetra ada satu kebutuhan penting, yaitu kemampuan pra-braille, di mana anak usia 0 sampai 6 tahun harus mengembangkan 3 hal dasar. Yang pertama, pengembangan konsep dasar, yang kedua, sensori motorik, dan yang ketiga, pengenalan alat tulis dan pola titik braille. Namun, pra-braille yang sangat penting ini nyatanya tidak pernah terdapat dalam kurikulum formal di sekolah, sehingga guru ataupun orang tua harus mencari alternatif lain supaya kebutuhan ini tetap dapat terpenuhi. Lewat inovasi mainan edukatif bisa menjadi salah satu pilihan untuk menjadi inovasi dan menjadi alternatif yang bisa digunakan oleh guru dan orang tua untuk memenuhi kebutuhan pra-braille anak tunanetra. Saat ini banyak mainan yang jual di pasaran, tapi tidak untuk bagi anak tunanetra. Mainan yang dijual di pasaran lebih umum dijual untuk mainan anak pada umumnya, sehingga anak tunanetra tuh masih belum bisa mendapatkan mainan yang aksesibel bagi mereka. Hasil survei kami di ruang bermain Poli Anak Rumah Sakit Mata Cicendo dan beberapa sekolah luar biasa di Kota Bandung menampilkan bahwa sampai saat ini belum tersedia mainan edukatif yang aksesibel bagi anak tunanetra. Berdasarkan kondisi tersebut dan kebutuhan anak tunanetra yang harus kita penuhi, dengan bangga kami mempersembahkan Bebo Game, Braille Board Game, inovasi teknologi pembelajaran pra-braille bagi anak tunanetra usia dini berbasis microcontroller dan IoT. Bapak Ibu reviewer yang kami hormati, perkenalkan saya Devi Dewanti sebagai Ketua Tim bersama 4 rekan tim saya, Andini Dwi Novianti, Anta Irawan, Hikmal Fajar, dan Muhammad Januar Gali Permana yang merupakan kombinasi pendidikan khusus dan pendidikan otomasi industri dan robotika, didampingi oleh dosen pembimbing kami, Bapak Hendriano Megi, SPD MPD, telah bekerja sama untuk menciptakan sebuah inovasi Bebo Game. Bebo Game hadir sebagai sebuah inovasi teknologi yang kami rancang dengan tujuan mengkombinasikan mainan dan media pembelajaran untuk membantu anak tunanetra usia dini untuk mengembangkan kemampuan pra-braille-nya yang kami kemas dalam konsep mainan edukatif, interaktif, dan menyenangkan. Komponen utama yang kami gunakan dalam rangkaian Bebo Game terdiri dari ESP32, MP3 player, speaker 3 watt, push button, obstacle sensor, dan baterai. Berikut merupakan skematik dalam proses produksi kami. Dalam produk Bebo Game, kami menggunakan 2 buah ESP32. Yang pertama, berperan untuk mengontrol dan mengelola data dari sensor obstacle dan MP3 yang diterima dari sensor maupun push button. ESP yang kedua berperan sebagai konektivitas dengan aplikasi yang nantinya mengirimkan data ke ESP32 yang pertama. Selanjutnya, baterai berfungsi sebagai daya untuk seluruh sistem pada rangkaian. Capacitive obstacle sensor berfungsi untuk mendeteksi keberadaan hambatan pada board Bebo Game dan mengirimkan sinyal ke ESP32 pertama. MP3 player berfungsi untuk mengelola dan memutar file MP3 dari record audio dan mengirimkan sinyal audio ke speaker. Serta speaker 3 watt berfungsi untuk menghasilkan output suara dari sinyal audio yang diterima dari MP3 player. Adapun komponen terakhir yaitu push button sebagai tombol yang digunakan dalam produk kami. Cover Bebo Game kami produksi dengan menggunakan sistem teknologi 3D printing. Ukuran Bebo Game kami sesuaikan dengan kebutuhan dan hambatan dari karakteristik anak tunanetra. Adapun ukuran bodi yakni 19 x 13 cm dengan tinggi 7 cm. Dilengkapi dengan 6 tombol yang masing-masing fungsinya terdiri dari tombol on-off, instruksi huruf braille, jingle, back dan forward, lalu dilengkapi juga dengan 6 bola yang menjadi titik braille, ball holder, dan board Bebo Game. Pemilihan warna juga kami sesuaikan dengan konsep mainan anak-anak. Untuk menciptakan interaksi bermain antara anak dan orang tua ataupun guru, kami juga melengkapi mainan kami dengan sebuah aplikasi pendamping
yang dikhususkan untuk digunakan oleh orang tua dan juga guru. Aplikasi yang kami kembangkan terdiri dari fitur promosi tentang Bebo Game, pola-pola huruf Braille, tips dan trik mengajarkan Braille pada anak, juga kuis yang bisa dimainkan dengan Bebo Game. Aplikasi ini terkoneksi langsung melalui Wi-Fi. Selanjutnya, pada proses produksi yang kami rancang terdiri dari beberapa tahapan. Di antaranya, yang pertama ada analisis materi atau konten Bebo, yang kedua ada survei dan belanja komponen, yang ketiga ada desain dan juga cetak 3D body Bebo Game, yang keempat ada pemrograman mikrokontroler dan audio, yang kelima ada integrasi dan implementasi, yang diantaranya ada pemasukan program dan juga merangkai komponen. Yang keenam ada troubleshooting dan perbaikan, yang ketujuh ada pengembangan aplikasi, dan yang terakhir yang kedelapan ada koneksi Bebo dan aplikasi. Bebo Game bekerja dengan memanfaatkan sensor obstacle dan output audio. Bola-bola yang mewakili titik Braille dimasukkan ke board sesuai dengan pola Braille yang diinginkan. Kemudian, sensor akan mendeteksi pola tersebut dan mengeluarkan output berupa audio atau suara. Untuk mengevaluasi hasil produksi, kami melakukan validasi oleh ahli serta uji coba kepada subjek. Hasil rata-rata uji validasi desain Bebo Game adalah 3,7, menunjukkan bahwa desain media ini baik untuk digunakan. Sedangkan hasil rata-rata uji validasi materi atau konten Bebo Game adalah 4 yang menunjukkan bahwa materinya sangat baik untuk digunakan. Kemudian, melalui observasi dan wawancara pada subjek, uji coba menunjukkan 4 poin utama sebagai berikut. Yang pertama, anak mampu menggunakan dan mengoperasikan tombol-tombol Bebo Game dengan mudah. 2, anak menyukai Bebo Game karena terdapat output audio. 3, anak tertarik dengan bola-bola yang menggantikan titik Braille di Bebo Game. Dan yang keempat, anak mampu mengenal pola huruf Braille melalui bermain dengan Bebo Game. Dalam penggunaannya, Bebo Game bermanfaat untuk 1. Anak tunanetra usia dini dapat terpenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan fasilitas bermain dan belajar yang dengan hambatan kebutuhannya dalam tahap Braille. Kedua, orang tua dari anak tunanetra mempunyai pilihan mainan edukatif untuk mengembangkan kemampuan pra-Braille anak dengan peluang yang diharapkan yakni 1. Mendapatkan hak kekayaan intelektual dalam kategori desain industri. 2. Publikasi artikel jurnal. 3. Berpeluang untuk diproduksi skala besar dan dipasarkan. Berikut peluang yang kami harapkan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, yaitu pada tahun pertama, pengembangan fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi Bebo Game. Tahun kedua, pendapat mitra untuk memproduksi Bebo Game dalam skala besar. Tahun ketiga, Bebo Game dapat resmi diperjualbelikan pada publik, terutama target pasar orang tua anak berkebutuhan khusus dan SLB-SLB di Indonesia. Tahun keempat, Bebo Game mulai menjadi pilihan mainan untuk ruang bermain di berbagai fasilitas umum. Dan tahun kelima, Bebo Game terus bertahan diproduksi dan memenuhi kebutuhan pasar. Capaian luaran dari PKM kami terdiri dari 100% laporan kemajuan, 90% laporan akhir, 100% produk jadi berupa mainan edukatif Bebo Game dan aplikasi pendampingnya. Produk kami juga dilengkapi dengan dokumen teknis produk. Selanjutnya yaitu media sosial 100% yang terdiri dari Instagram, TikTok, dan YouTube Bebo Game dengan 3 kali pengiklanan sesuai jadwal yang sudah ditentukan, yakni setiap tanggal 5 di setiap bulannya pada pukul 12.00 WIB, serta hak kekayaan intelektual dalam hak cipta manual book. Kami mendapatkan dana dari Belmawa sebesar Rp8.870.000. Dana yang telah kami gunakan sudah 93% dari dana yang telah diberikan. Dan sisa dana saat ini adalah Rp594.217. Bapak Ibu reviewer yang kami hormati, demikian penyampaian dari kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Direktorat Belmawa Dikti dan Universitas Pendidikan Indonesia. Jelajahi dunia bersama Bebo Game. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu presentasi telah selesai. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu penilai untuk melakukan sesi tanya jawab pada peserta. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Ya, Ibu mengucapkan selamat ya kepada tim ini ya, Bebo Game ya. Hasilnya bagus, kalian sudah menang ini sebetulnya karena kalian sudah mendapatkan pendanaan ya. Dan terima kasih Bapak dosen yang sangat muda dan ya. Salam untuk Pak Han ya dan Bu Aam ya. Itu tolong salamkan. Ya.
menarik ya. Tadi sudah dihasilkan suatu produk ya, dan kemudian tadi sudah ada rencana, dan memang itu adalah PKMKI ya. Jadi PKMKI itu arahnya nanti produk itu bisa dibeli oleh suatu industri, atau mungkin di perguruan tinggi kalian ada yayasan atau apa yang memproduksi dan bisa dijual ya. Jadi PKMKI itu sebetulnya keprihatinan kami untuk tidak ada produk dalam negeri yang bisa mendunia gitu loh. Ya, apapun yang sederhana yang kalian bisa membuatnya, kenapa kita harus beli dari negara luar gitu ya. Nah, ini dan kemudian warnanya juga cantik ya. Walaupun itu untuk tunanetra, tapi warnanya cantik karena untuk anak-anak ya. Itu bagus sekali ya. Jadi walaupun mereka tidak melihat gitu kan, tapi berwarna-warni ya. Dan tadi sudah ditunjukkan, sudah ada videonya sedikit ya. Hanya mungkin nanti tolong ya, saya nggak tahu, sudah nggak bisa di ini lagi ya, di-upload lagi, yaitu adalah dokumen teknis produk ya, bukan cara penggunaan ya. Mungkin teman-teman yang dari Politeknik, karena serius ya, PKMKI ini kami buatkan ya. Ibu waktu itu berpikir untuk yang Politeknik, yang vokasi ya. Nah, itu kegunaannya buku itu bukan untuk pengguna, tapi untuk industri yang ingin memproduk, membeli ya, atau memproduksi produk yang kalian buat gitu. Jadi ini kami dekatkan dengan industri supaya produk anak-anak Indonesia ini bisa dijual dan bisa bersaing gitu ya. Sekarang apa-apa kan made in-nya udah made in yang itu ya, satu negara, dan harganya murah sekali. Kira-kira ini tadi kira-kira ini harganya berapa kira-kira? Baik, Kira-kira. terima kasih Ibu Reviewer, izin menjawab. Saat ini kami sedang dalam proses menghitung harga mainan Bebo Game secara rinci. Namun untuk saat ini biaya produksi satu unit Bebo Game ini sekitar 1,1 juta rupiah, di mana rinciannya adalah 300.000 untuk dari bahan body filamen 4 warna, 300.000 untuk jasa produksi 3D printing, dan 500.000 untuk komponen lainnya. Dan jika nanti diproduksi secara massal tanpa menggunakan 3D printing, melainkan dengan mesin cetak lainnya, biaya produksi mungkin bisa turun menjadi sekitar 600.000 rupiah per unit. Ya. Mungkin juga bisa lebih turun ya. Nah, kalau kemudian apakah ada kompetitornya? Kalian dapatkan nggak di pasaran? Izin menjawab, Ibu? Ya. Untuk kompetitor sendiri, untuk inovasi yang kami ciptakan ini, kami yakin bahwa inovasi yang kami buat adalah inovasi yang baru, di mana rata-rata mainan untuk anak tunanetra itu hanya berfokus untuk gimana caranya anak tunanetra langsung belajar mengenal angka-angka dan cara membacanya saja tanpa ada pra-braille-nya. Jadi dari nilai plus kami membawa materi pra-braille saja sudah menjadi sebuah inovasi gitu untuk mainan yang kami kembangkan. Setelah itu juga kami banyak rata-rata tuh melihat referensi yang sebelumnya hanya berbasis konvensional, sedangkan yang kami buat mainan ini terintegrasi dengan Wi-Fi untuk aplikasinya. Seperti itu, Ibu. Ya. Kalau tidak ada Wi-Fi gimana? Bisa tetap kan? Harusnya bisa, harusnya. Gimana? Izin menjawab, Ibu. Untuk tanpa penggunaan Wi-Fi tentu bisa. Jadi si Wi-Fi atau ini itu digunakan ketika nanti si Bebo Game ini akan diintegrasikan dengan sebuah aplikasi yang ada di handphone. Ya. Itu penting ya. Soalnya dari negara sana itu murah-murah sekali. Mereka juga, mungkin tambahan satu, mungkin bahannya adalah aman ya untuk anak-anak. Karena ini kan untuk anak-anak, jadi tidak beracun. Ya, Pak Hairul silahkan.
Oke, Bu Ani, Selamat ya, matur selamat. nuwun. Aku tak neng kamar mandi yo. Oke, siap Bu. Oke, untuk teman-teman dari mana ini tadi? Dari Universitas Pendidikan Indonesia, UPI Bapak. ya. Oke, selamat. Nah, sama seperti sampaikan Bu Ani tadi, sudah kalian ini adalah pemenang ya kata Bu Ani tadi. Sudah sampai pada PKP 2. Oke. Alatnya tadi sudah dipaparkan, sudah selesai, sudah diuji, HKI-nya sudah? Izin menjawab Bapak, untuk hak Hah? kekayaan intelektual juga sudah kita selesai. HKI sudah, oke. Terus tadi dokumen teknisnya ada? Dokumen teknis Izin alat? menjawab, Bapak. Untuk dokumen teknis dari produk kita sendiri juga sudah kita submit di Simbol Mawa. Jadi sudah ada. Oke, mungkin boleh dijelaskan sedikit tentang cara kerja alatnya, boleh diulang enggak tadi itu? Saya agak sedikit terlewat. Untuk saudara kita yang tuna apa? Izin menjawab Bapak Heeh, Bapak reviewer, ya. untuk cara kerja Bebo Game sendiri ini adalah kita memasukkan bola sesuai dengan huruf braille yang kita inginkan. Kemudian sensor itu mendeteksi pola tersebut dan kemudian dikeluarkanlah output berupa audio atau suara sesuai dengan pola braille yang dibuat. Oke, berarti fokus ke tunarungu ya? Tunarungu atau Izin tuna apa tadi? menambahkan, Bapak. Heeh, Alat kita dikhususkan untuk anak tunanetra atau anak dengan hambatan tunanetra. penglihatan. Oke. Terus mungkin kalau dari alat sudah selesai, HKI sudah selesai, mungkin jika memungkinkan nanti diskusi sama pembimbing diarahkan ke paten atau paten sederhana ya, nanti larinya ke situ. Tapi mungkin saya masuk ke beberapa catatan di ini ya, di logbook kegiatan. Ini presentasenya sudah 90 atau 100% nih? 98 ya? Berapa ini? Untuk persentase kegiatan kami sudah 91%, Pak. 91%. Nah, itu waktunya di tim kalian ini saya scan lama-lama ya, ada yang sampai 10 jam ya untuk pembuatan alat itu. Berapa menit? Itu menit loh, Rek ya. Izin mengkonfirmasi, Bapak. Nah, Rata-rata dari setiap kegiatan kami membuat satu kegiatan di satu logbook itu sebesar kurang lebih ada yang 3 jam, 4 jam, dan 5 jam. Jadi terlama itu rata-rata 5 jam, Bapak. oke. Terus ada beberapa temuan, ya ini sebenarnya sih administratif ya, tapi harapannya nanti bisa diperbaiki di laporan akhir. Notanya campur, sebagian campur satu dan yang lain tidak sendiri-sendiri ya, karena itemnya kecil-kecil mungkin ya. Nah, saran saya mungkin nanti di marking aja, dikasih tanda aja mana yang masuk ke nota pembelian A, pembelian B. Terus saya scan juga transaksi di tanggal 20 dan 21 tanpa nota. Apakah benar tanggal 20 21 terakhir? Ya, Bapak izin untuk mengkonfirmasi dan terima kasih atas masukannya sebelumnya. Dan ya, mungkin kesalahan dari kami belum memasukkan bukti transaksi. Terus terakhir, saya scan ini link sosmednya enggak ada ya? Izin mengkonfirmasi juga, Bapak. Terima kasih sudah mengkonfirmasi media sosial kami. Memang betul media sosial kami belum terekam di Simbol Mawa, tapi hal tersebut sudah kami usahakan sebelumnya karena memang terkoneksi waktu itu. Jadi dari tim kami sendiri sudah menghubungi kontak person dan dipersilakan untuk mengupload kembali setelah PKP 2, Bapak. Oke. Ya, artinya nanti programnya sudah selesai, tapi administrasinya nanti diperbaiki ya, supaya harapannya nilainya clear, nilainya benar-benar eman nanti kalau misalnya ada apa-apa gara-gara administrasinya enggak tercukupi. Oke. Secara prinsip sudah bagus, mungkin itu dari saya, Bu Ani, cukup. Matur nuwun, saya juga sudah cukup. Baik, Mbak. terima kasih Pak Hairul dan Bu Ani. Terima kasih untuk urutan nomor 19 dari UPI. Jangan lupa untuk melakukan presensi dan melakukan survei dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Berikutnya Terima urutan kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Terima kasih banyak. Berikutnya urutan ke-20 bisa join.
Kirain aku bakal ditanya teknis. Udah jelas semua di penjelasan PPT jadi nggak perlu ditanya. Baru kita yang waktunya kita gitu. Baru kita yang waktunya. Harus disiram-siram. Buat biasa. Baru kita yang nggak sampai habis. Udah paham semua. Kita dibilang kayak kalian pemenang itu aku baru denger sih. Dan itu sebuah wow gitu. Cuma kita yang nggak ada ditanya di PPT gitu. Karena kita udah lempar ngejelasin di PPT semua. Jadi mereka nggak ada. Tapi cuma konfirmasi ya tadi tuh ya. Iya cuma konfirmasi terkait itu aja. Biasa. Ngisi dulu. Karena tadi si Gali bilang apa tadi ke aku? TBL takut banget loh. Ternyata si Gali bilang gini, bridgingnya panjang banget katanya.